sedikit orang yang menjalani kehidupannya hanya sekadar untuk bertahan hidup dari minggu ke minggu dan dari bulan ke bulan. Kalau berhasil mencapai akhir minggu, ia merasa lega karena hari-hari ia jalani dengan sekadar bertahan agar tidak terpukul knockout. Kalau itu keadaan saudara, saya ingin sampaikan bahwa bukan untuk itu dirimu diciptakan dan ditempatkan Tuhan di muka bumi. Di sini pentingnya untuk menata irama kehidupan agar berlangsung secara serasi. Sehingga kita dapat mengisi hari-hari kita dengan kehidupan yang produktif, menggairahkan, dan tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan sangatlah mengasihi kita. Karenanya Dia akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dimanapun Anda berada, selamat datang di Connexus, ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan dan hidup kita selalu berbahagia di setiap keadaan. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah, tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir apalagi berputus asa, karena Tuhan selalu ada dan bersedia untuk menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Karena para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya, mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Oktober ini, ibadah kita akan membahas tema Rhythms for Life atau irama bagi kehidupan. Melaluinya, kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan yang serasi dan produktif di tengah masa yang tak menentu, agar kehidupan kita tetap berbahagia. Minggu ini kita akan membahas topik menata irama hidup yang serasi. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang di ibadah Connexus. Mari kita bersama-sama satukan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah memulihkan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, kami bersuka dalam-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kami mencintaimu Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara, tanpa terasa sudah lebih dari 18 bulan kita melaksanakan ibadah secara online. Hal tersebut kita lakukan demi melindungi kesehatan jemaat dari paparan virus. Sekarang, dengan melihat bahwa kondisi wabah di negara kita sudah semakin terkendali, maka kita melihat bahwa sudah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah secara onsite. Artinya, dilaksanakan di gedung-gedung gereja kita. Tentu pelaksanaan ibadah ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa ketika nanti ibadah secara onsite telah berlangsung, maka ibadah secara online tetap akan kita laksanakan. Sebab menyadari bahwa tidak semua orang dapat mengikuti ibadah secara onsite. Dan juga dengan ibadah secara online, kita dapat melayani saudara-saudara dimanapun saudara berada. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pelaksanaan ibadah secara onsite akan kita lakukan secara bertahap. Dimulai pada minggu pertama bulan November ini. Yaitu diselenggarakan di gedung gereja kita yang baru di Lembang. Ibadah ini diperuntukkan bagi jemaat Lembang dan jemaat yang dulu beribadah di PTC. Untuk tahap awal, ibadah akan kita laksanakan 1 kali, yaitu mulai pukul 9 pagi. Ibadah ini adalah untuk jemaat umum dan pelajar. Sedangkan untuk anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Untuk mengikuti ibadah ini, saudara harus mendaftar terlebih dulu secara online. Karena jumlah jemaat yang dapat beribadah masih kita batasi. Penjelasan tentang tata cara pendaftaran dapat saudara peroleh dalam pengumuman menjelang akhir ibadah ini. Selanjutnya mulai bulan Desember, ibadah akan kita laksanakan juga di satelit kita di Kopo. Juga dalam 1 kali ibadah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ibadah di Pasir Koja dan Cimahi mulai awal bulan Januari. Dengan demikian, maka 2 bulan lagi ibadah di seluruh satelit kita akan kembali berjalan secara onsite. Namun seperti yang telah saya utarakan tadi, ibadah secara online akan tetap berlangsung seperti selama ini. Sebelum saya mengajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa untuk persiapan ibadah onsite di satelit Lembang mulai minggu pertama bulan November, minggu yang akan datang. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur 18 bulan telah kami lewati di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Sehingga masa yang tidak mudah sehubungan dengan wabah ini dapat kami lewati di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sekarang kami menyerahkan persiapan ibadah secara onsite yang akan kami laksanakan minggu depan di satelit Lembang. Tuhan tolong semua persiapan yang dilakukan. Lebih dari semuanya kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga semua orang yang mengikutinya baik secara onsite di Lembang maupun secara online akan merasakan sukacita yang melimpah-limpah yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami berserah. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagaikan untayan nada yang tanpa irama hanyalah sekadar suatu bunyi. Demikianlah hidup tanpa irama yang serasi hanyalah sekadar suatu perjalanan menyusuri waktu yang tanpa makna. Ya, untayan nada yang tanpa irama tidak akan mengandung kisah di dalamnya. Dan tidak akan membangkitkan suasana di dalam hati Anda. Saya akan minta kepada Bung Jimmy, pemain musik kita, untuk menjelaskan kepada Anda tentang hal ini. Bung, tolong mainkan potongan sebuah lagu yang dikenal oleh banyak orang, hanya kali ini tanpa irama seperti yang biasanya. Mendengar untayan nada tadi, pasti tidak terlalu banyak kenangan yang muncul di dalam ingatan saudara. Yang terdengar hanyalah sekadar bunyi tangga nada. Dari nada do tinggi sampai kepada do rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Hanya begitu saja. Namun sekarang mari kita minta Bung Jimmy memberi irama kepada untayan nada tadi. Mari kita lihat perbedaannya dengan yang pertama. Wow, lagu Joy to the World, the Lord has come. Untayan tersebut sekarang bukan sekadar suatu bunyi, namun menjadi penuh dengan makna. Karena mengingatkan saudara kepada kisah Natal. Untayan nada yang membangkitkan sukacita di dalam hati saudara. Sekarang kita minta kepada Bung Jimmy untuk memainkan lagi untayan nada tadi dengan irama dan beat atau denyutan yang sedikit lebih kaya. Silakan Bung. Sekarang bukan saja untayan nada ini mengandung makna, tetapi juga menggerakkan saudara untuk sedikit mengayunkan tubuh, tangan, atau kaki Anda. Apa yang membedakan antara untayan nada yang pertama dengan yang kedua dan yang ketiga? Irama. Kini tentu saudara jadi memahami maksud dari kata-kata yang saya ucapkan tadi, yaitu bahwasanya untayan nada yang tanpa irama hanyalah sekadar suatu bunyi. Namun bila untayan nada itu diperdengarkan dengan irama, maka ia akan berubah menjadi suatu lagu yang di dalamnya terkandung makna. Bukan itu saja, irama tadi menggerakkan jiwa kita yang mendengarkannya. Itulah pentingnya suatu irama. Apakah yang dimaksudkan dengan irama? Kamus Merriam-Webster mendefinisikan rhythm atau irama sebagai a regular repeated pattern of sounds or movement. Suatu pola dari suara atau gerakan yang bersifat teratur dan berulang. Ya, irama bukan hanya menyangkut suara atau sound seperti suara musik, namun juga berkaitan dengan gerakan atau movement. Gerakan orang yang berbaris atau gerakan orang yang menari misalnya. Apabila gerakan itu dilakukan dengan pola yang teratur dan berulang, maka itulah yang disebut dengan irama. Orang yang menari dengan irama waltz misalnya, dia akan menari dengan irama 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teratur dan berulang. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, apakah Pak Bambang suka berdansa? Tidak. Tadi hanya untuk memberi contoh kepada saudara saja. Apabila tidak teratur dan berulang, maka itu bukan irama yang serasi. Dan apa saja yang berlangsung bukan dengan irama yang serasi akan melelahkan. Orang yang menari bukan dengan irama yang teratur tidak akan nampak indah. Sebab itu adalah tarian dari orang yang sedang mabuk. Atau orang yang berbaris dengan irama yang tidak serempak. Itu sama dengan tentara yang pulang dengan keadaan kalah perang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apabila kehidupan kita berlangsung tanpa irama yang serasi, maka kehidupan kita tidak akan lebih dari sekadar suatu kegiatan yang tanpa makna, membosankan dan tidak mendatangkan kepuasan bagi hidup kita. Tetapi tidak demikian halnya apabila hidup ini ditata berdasarkan suatu irama yang teratur dan serasi. Maka hidup kita tidak lagi akan terasa membosankan maupun hampa. Bukankah kita mendambakan kehidupan yang seperti itu? Sehingga kehidupan ini bukan kita jalani hanya untuk dapat bertahan melewati minggu demi minggu dan bulan demi bulan. Dalam kehidupan yang sekadar bertahan, kalau kita berhasil mencapai akhir minggu, kita merasa lega. Karena sepanjang minggu kita telah berjuang dengan keadaan yang kalang kabut. Itu sama seperti petinju yang ketika mendengar bunyi lonceng, tanda bahwa suatu ronde telah berakhir, ia merasa sangat lega. Mengapa? Karena ia mengisi ronde itu dengan keadaan babak belur dan sekadar bertahan agar tidak terpukul knockout. Belum lama ia duduk di pojok ring dengan nafas yang tersengal-sengal. Kembali ia mendengar lonceng dibunyikan. Kali ini sebagai tanda bahwa ronde yang baru segera dimulai.
Dengan rasa ogah-ogahan, ia melangkah maju ke tengah ring. Keinginan dia hanya satu, yaitu agar pertandingan ini segera selesai. Adakah di antara saudara menjalani hari demi hari dengan keadaan seperti itu? Saudara menjalaninya dengan perasaan penuh kebosanan, jenuh, serta terseok-seok. Akibatnya semakin lama produktivitas saudara semakin menurun. Keinginan saudara hanya satu, yaitu agar kehidupan di dunia ini segera berakhir. Kalau itu keadaan saudara, saya ingin sampaikan bahwa bukan untuk kondisi itu dirimu diciptakan dan ditempatkan Tuhan di muka bumi. Bukankah kita sering berkata bahwa di dalam Yesus kita lebih dari para pemenang? Tidak ada orang yang lebih dari para pemenang yang hidup hanya sekadar untuk bertahan hidup. Hidup yang bagaikan untayan nada tanpa makna. Tidak. Hidup kita harus merupakan suatu lagu yang penuh dengan arti. Lagu yang menggerakkan jiwa orang untuk ikut bergerak maju bersama kita. Di sini pentingnya untuk hidup dengan irama kehidupan yang serasi. Irama kehidupan yang serasi. Karena kita hidup seirama dengan Yesus. Itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Di minggu pertama, kita telah belajar bahwasanya hidup seirama dengan Yesus merupakan harapan bagi jiwa yang lelah. Di situ kita belajar bahwa hidup seirama dengan Yesus adalah hidup seperti 2 ekor lembu yang bergerak seirama karena memikul satu kuk yang sama. Di minggu kedua, kita belajar bahwa melalui hidup seirama dengan Yesus, saudara menata dunia pribadi Anda. Sehingga dengan demikian, saudara terhindar dari sinkhole yang dapat meruntuhkan kehidupan Anda. Di minggu ketiga, kita belajar bahwa hidup seirama dengan Yesus artinya adalah hidup dengan membangun kebiasaan yang sehat. Itulah kebiasaan-kebiasaan sehat yang membentuk irama kehidupan yang bugar. Sedangkan di minggu yang lalu, yaitu minggu yang keempat, kita belajar bahwa hidup seirama dengan Yesus artinya adalah hidup dengan irama yang serasi. Itulah hidup yang tidak terburu-buru, namun hidup dalam prioritas yang tertata secara benar, dalam keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat, serta antara tugas dan relasi. Sekarang, sebagai penutup dari rangkaian bahasan di bulan ini, yaitu bahasan dengan tema Rhythms for Life, atau irama bagi kehidupan. Saya akan mengajak saudara untuk mempelajari langkah-langkah praktis dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Agar kehidupan tersebut berjalan dalam irama yang serasi. Untuk itu, kita akan terlebih dulu melihat dalam Alkitab alasan mengapa kita perlu hidup dengan irama yang teratur. Kali ini bukan dengan melihatnya dari sudut kebutuhan kita, namun dari sudut rencana dan kehendak Allah. Sebab sesungguhnya hidup dengan irama yang serasi adalah hidup yang selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Itulah hidup dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Dalam hal ini, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2 dan ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 serta ayat 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Maksudnya dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita dapat memetik pelajaran mengapa dari sudut Tuhan kita perlu hidup dalam irama yang teratur. Setidaknya ada 3 alasan untuk hal tersebut. Ketiga alasan itu adalah yang pertama, karena Tuhan adalah pribadi yang bersifat teratur. Saya ulang, yang pertama,
Karena Tuhan adalah pribadi yang bersifat teratur. Langkah-langkah yang Tuhan buat tidak bersifat kalang kabut. Dan ia tidak pernah bekerja secara serabutan. Tidak. Sifat keteraturan Tuhan ini antara lain dikemukakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kebenaran dari ayat ini menyata bagi saya. Ketika suatu hari di bulan Oktober, yaitu pada musim gugur, saya melakukan perjalanan ke Belanda. Pagi hari saya mendarat di Bandara Schiphol di pinggir kota Amsterdam. Seorang teman yang mengembalakan jemaat di kota Amsterdam menjemput saya. Dalam perjalanan dari bandara menuju ke kota Almere, tempat saya akan menginap, teman saya menunjukkan jarinya keluar mobil ke arah langit. Dan berkata, lihat burung-burung angsa yang sedang terbang itu. Saya melihat serombongan burung angsa liar sedang terbang dalam formasi yang berbentuk huruf V. Nampak indah dengan latar belakang langit yang berwarna kelabu. Burung-burung tersebut sedang bermigrasi dari daratan Eropa yang tidak lama lagi akan diselimuti oleh cuaca dingin ke daerah selatan yang bersuhu lebih hangat. Untuk itu mereka harus terbang menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Seketika itu juga saya teringat kepada ayat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 tadi. Segala sesuatu ada masanya. Burung-burung ini mengerti akan hal itu. Ada waktunya bagi mereka untuk terbang dari utara ke selatan, yaitu di musim gugur. Nanti di awal musim semi, yaitu bulan April dan Mei, mereka akan kembali terbang dari selatan ke utara untuk berkembang biak dan membesarkan anak-anak mereka. Semua ini dan keteraturan dari alam di sekitar kita menunjukkan bahwa Tuhan yang berada di balik dari semua itu adalah pribadi yang berpikir, berencana, dan bekerja dengan teratur. Oleh sebab itu, apabila kita ingin hidup seirama dengan Tuhan, maka kita juga perlu belajar untuk hidup secara tertata dengan irama yang teratur. Kebenaran ini antara lain diutarakan oleh Paulus kepada muridnya, Timotius, di dalam suratnya, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di situ Paulus menulis seperti berikut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan perhatikan, ketertiban. Perhatikan kata ketertiban atau disiplin di akhir dari ayat ini. Kata ini menunjukkan bahwa untuk berjalan seiring dengan Tuhan, maka kita harus hidup dalam ketertiban. Itulah hidup dengan irama yang tertata dan teratur. Hanya dengan demikian, barulah hidup kita akan mencerminkan sifat-sifat Kristus. Dan kita akan mengalami kelegaan serta ketenangan. Seperti yang ia janjikan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Singkat kata, apabila kita ingin kehidupan kita berjalan seirama dengan Kristus, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menata kehidupan agar berlangsung secara teratur seperti yang Yesus teladankan. Keteraturan yang membuahkan damai sejahtera dalam jiwa kita. Yang kedua, kita perlu hidup dalam irama yang teratur karena Tuhan sendiri menghendaki keteraturan. Saya ulang, alasan yang kedua, karena Tuhan sendiri menghendaki keteraturan. Kehendak Tuhan akan keteraturan tersebut merupakan cerminan dari sifatnya. Adalah hal yang wajar apabila pribadi yang bersifat teratur akan menghendaki agar segala sesuatu dalam keadaan yang teratur juga. Karena Tuhan adalah pribadi yang teratur, maka dengan sendirinya ia pun menghendaki agar semua ciptaannya termasuk hidup kita berada dalam keadaan yang teratur. Itulah yang dikemukakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Di situ ditulis bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam,
Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bahkan apabila kita membaca sampai ke ayat 8, maka kita akan melihat berbagai hal lain dalam kehidupan manusia yang ditata secara teratur oleh Tuhan. Semua itu menjelaskan kepada kita bahwa ketidakteraturan atau kekacauan adalah bertentangan dengan sifat Tuhan. Tidaklah mengherankan di dalam karya penciptaannya, yaitu seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal 1. Allah menata bumi yang semula dalam keadaan tidak teratur menjadi indah seperti yang Ia inginkan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 ditulis bahwa pada waktu diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk atau tohu dalam bahasa Ibrani di ayat tersebut, salah satu maknanya adalah confusion atau kekacauan. Berangkat dari situ, Tuhan bekerja untuk mencipta dan menata alam semesta. Sehingga di ayat 31 ditulis bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kembali, hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan serta menyenangkan hatinya, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menata kehidupan kita agar berjalan dalam irama yang teratur. Hal ini merupakan konsekuensi yang wajar dari hidup dalam relasi yang erat dengan Tuhan. Apabila Tuhan adalah pribadi yang teratur dan kita ingin membangun relasi yang semakin akrab dengan Dia, maka tidak bisa tidak, kita pun harus menyesuaikan diri, yaitu hidup secara teratur seperti dirinya. Tanpa demikian, akanlah sukar untuk memelihara relasi yang harmonis dengan Tuhan. Hal seperti itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan suami istri. Tidak jarang, saya diminta untuk mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa. Pokok persengketaan mereka acap kali bukan hal yang rumit, tetapi hal yang sederhana, termasuk diantaranya yaitu perbedaan sifat teratur dan tidak teratur. Sang istri adalah pribadi yang tertib dan teratur, sehingga ia tidak menghendaki sepatu yang telah dikenakan di luar rumah dibawa masuk ke dalam rumah. Bukan itu saja, sandal yang dikenakan dalam rumah tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar. Sedangkan sang suami tidak dibesarkan dengan latar belakang yang seperti itu. Sehingga ia tidak tahan karena setiap kali masuk rumah ia harus melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal. Nanti ketika akan masuk kamar dia harus melepas sandal itu dan menggantinya dengan sandal yang lain. Yaitu sandal yang khusus untuk dipakai di dalam kamar. Lama-kelamaan sang suami lebih memilih untuk tidur di kamar yang lain. Daripada setiap kali masuk ke kamar utama ia harus mengganti sandal. Dari masalah yang nampaknya sederhana itu, akhirnya timbullah persengketaan yang serius. Sehingga saya harus ikut membantu menyelesaikannya. Gara-gara sandal. Pokok persoalan di sini adalah perbedaan antara sifat teratur dan tidak teratur tadi. Demikianlah apabila kita ingin memiliki relasi yang harmonis dengan Tuhan. Dan dengan menyadari bahwa Dia adalah pribadi yang teratur dan menghendaki keteraturan, maka kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Dia, yaitu dengan menata kehidupan kita agar berjalan dalam irama yang teratur sebagaimana dengan dirinya. Yang ketiga, kita perlu hidup dalam irama yang teratur karena Tuhan menciptakan alam semesta untuk berjalan secara teratur. Saya ulang, alasan yang ketiga, karena Tuhan menciptakan alam semesta untuk berjalan dengan teratur. Keteraturan tersebut diutarakan oleh pengkhotbah di ayat 11. Yaitu dengan berkata, Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan bertindak bukan secara serampangan, namun secara terencana. Dan rencananya itu bersifat indah pada waktunya. Hal ini dipertegas dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Di situ diutarakan tentang bagaimana Allah menata musim secara teratur. Mari kita baca ayat tersebut. Kejadian pasal 8 ayat 22.
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hanya karena alam semesta, termasuk musim, berjalan dengan teratur, barulah hidup kita akan berlangsung dengan nyaman dan orang dapat bekerja secara tertata dan produktif. Coba bayangkan, kalau musim kemarau dan musim hujan berjalan secara tidak teratur, tentu akan sulit bagi para petani untuk mengetahui kapan waktu bagi mereka untuk menabur dan kapan waktu untuk menuai. Bukankah ketika terjadi kekacauan musim, maka panen akan menjadi gagal dan orang mengalami persoalan kelaparan? Berarti hidup di dalam irama yang teratur, di samping memberikan rasa nyaman, juga akan meningkatkan produktivitas kita. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana para ibu-ibu di desa menumbuk padi secara bersama-sama. Mereka bukan asal menumbuk, namun menumbuknya dengan suatu irama yang teratur sehingga membentuk suatu lagu. Alhasil, kegiatan menumbuk padi dalam lesung tadi tidak terasa membosankan, namun menggairahkan dan penuh sukacita. Bukan itu saja, irama yang teratur tersebut juga mengakibatkan produktivitas mereka menjadi meningkat. Sekali lagi, hal ini menunjukkan pentingnya hidup secara tertata dan teratur. Apabila saudara menyadari tentang pentingnya hal ini, utarakanlah keyakinan saudara tersebut pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, dengan menata kehidupan dalam irama yang teratur, kehidupan saya akan semakin produktif dan selaras dengan sifat Tuhan. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan komitmen saudara untuk membangun kehidupan dengan irama yang serasi dengan Tuhan. Penataan kehidupan dalam irama yang serasi tadi biasa diistilahkan sebagai rule of life atau aturan kehidupan. Aturan yang antara lain dipelopori oleh Benedictus, seorang biarawan dari Nursia di Italia yang hidup 1500 tahun yang lampau. Yang bersangkutan antara lain menetapkan bahwa para biarawan yang berada di bawah kepemimpinannya haruslah hidup dalam keseimbangan yang sehat antara kerja dan istirahat. Dari sana muncullah istilah ora et labora yang artinya berdoa dan bekerja. Justin Whitman Early, seorang dokter dalam bidang hukum dan utusan Injil yang pernah melayani di Tiongkok beberapa tahun yang lampau, dalam bukunya yang berjudul The Common Rule menjelaskan bahwa kata rule atau aturan di dalam istilah rule of life tadi berkaitan dengan kata trellis. Trellis adalah anjang-anjang atau jeruji yang biasa digunakan untuk tempat merambat bagi pohon-pohon rambat seperti pohon anggur misalnya. Sehingga dengan demikian buah anggur yang dihasilkan tidak membusuk di tanah karena ditopang oleh anjang-anjang atau kisi-kisi tadi. Demikianlah peranan dari irama kehidupan atau rule of life bagi diri kita. Irama kehidupan tersebut perlu ditata menjadi suatu aturan untuk menopang pertumbuhan kehidupan rohani kita. Sehingga buah-buah dari relasi kita dengan Tuhan yang antara lain yaitu damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus akan semakin bertambah lebat dalam kehidupan kita. Untuk itulah maka kita perlu menjalin ketujuh disiplin rohani yang telah kita pelajari di sepanjang bulan Agustus dan September yang lampau menjadi suatu irama kehidupan yang tertata dengan teratur. Sebagai contoh, kita perlu menentukan berapa kali sehari kita melakukan disiplin rohani yang pertama, yaitu waktu hening atau silence and solitude. Berapa kali seminggu kita perlu melakukan disiplin rohani yang kedua, yaitu perenungan firman Tuhan secara pribadi melalui 4R. Read, reflect, respond, dan rest. Berapa kali seminggu kita melakukan disiplin rohani yang ketiga, yaitu doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Sedangkan disiplin rohani yang keempat, yaitu ibadah harian, perlu kita lakukan 3 kali sehari. Bukan itu saja, berapa kali sebulan
kita melaksanakan disiplin rohani yang kelima, yaitu puasa secara reguler. Tentu sesuai dengan namanya, disiplin rohani yang keenam, yaitu Sabat, perlu kita lakukan seminggu sekali. Lebih jauh, kita harus menentukan berapa kali seminggu disiplin rohani yang ketujuh, yaitu bertemu dengan komunitas rohani akan kita laksanakan. Penyusunan irama ini tentulah berbeda dari orang ke orang. Sebab hal itu tergantung pada aktivitas dan kepribadian dari masing-masing orang. Waktu dalam ibadah kita ini sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk menguraikan langkah-langkah praktis guna menyusun irama kehidupan tadi secara lebih rinci. Oleh karena itu, saya mengundang saudara untuk mengikuti pertemuan tengah minggu atau midweek gathering yang akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 2 November yang akan datang mulai pukul 7 malam. Dalam midweek gathering secara online tersebut, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis untuk merangkai irama kehidupan berdasarkan disiplin-disiplin rohani yang telah kita pelajari. Dengan merangkainya menjadi suatu irama yang teratur, maka ketujuh disiplin rohani tersebut akan terasa ringan dan nyaman untuk dilakukan. Catat tanggalnya dan ikutilah pertemuan yang akan dilaksanakan mulai pukul 7 malam melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Untuk memudahkan saudara dalam mengingatnya, tekanlah tombol subscribe dan gambar lonceng dari YouTube channel ini. Sehingga pada harinya, saudara akan diingatkan tentang acara yang sangat penting tersebut. Kita bersyukur karena bila relasi kita dengan Tuhan dapat dipulihkan, sesungguhnya semua itu adalah karena anugerahnya. Bukan karena usaha kita ataupun karena kebaikan kita. Anugerah yang Tuhan tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang memperdamaikan kita dengan dirinya, sehingga kita dapat memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang perlu kita jaga dan pelihara dengan hidup dalam irama yang serasi dengan Kristus. Sehingga dengan demikian, kehidupan yang kita lewati dari hari ke hari merupakan kehidupan yang tidak sia-sia, tetapi penuh dengan makna. Untuk itu, kita juga bersyukur karena Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk mampu hidup seirama dengan kehendak Tuhan. Tuntunan dan pertolongannya yang menyanggupkan kita untuk berjalan dalam kemenangan dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yesus Kristus kita memiliki hari esok yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar. Anugerah yang memperdamaikan kami. Anugerah yang menghapus masa lampau kami yang kelam. Anugerah yang membentangkan masa depan yang baru dan harapan bagi jiwa kami. Karena di dalam Engkau kami tahu Tuhan Yesus, ada hari esok. Di dalam Engkau kami tahu Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Di dalam Engkau kami tahu Tuhan Yesus, ada waktu yang indah yang Engkau telah tata bagi hidup kami. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Walaupun kami tidak dapat mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, tapi kami percaya di dalam segala perkara Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali sesuai dengan rancangan-Mu yang indah itu. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua mereka yang dalam keadaan hati yang galau, jiwa yang gelisah, hati yang resah. Tuhan, kalau Engkau meneduhkan badai danau Galilea, Engkau juga sanggup meneduhkan hati dari semua mereka yang berseru memanggil nama Tuhan. Teduhkan hati mereka, pulihkan masa depan mereka, jamah rumah tangga mereka, sembuhkan kehidupan keluarga mereka, sembuhkan ekonomi mereka, sembuhkan jasmani mereka, sembuhkan hati mereka, sembuhkan masa depan mereka. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami memiliki hari esok
yang tidak akan mengecewakan. Di dalam namamu kami telah berdoa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 6 dan 7 November karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WA di nomor 0811 896 876. Di samping itu, dengan melihat bahwa kondisi wabah di negara kita sudah semakin terkendali, maka kita akan mulai melaksanakan ibadah secara onsite. Pelaksanaan ibadah secara onsite akan kita lakukan secara bertahap. Dimulai pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021, pukul 9 pagi di gedung gereja kita yang baru di Lembang. Ibadah ini diperuntukkan bagi jemaat umum dan pelajar dari jemaat Lembang dan jemaat yang dulu beribadah di BTC. Untuk mengikuti ibadah ini, Anda perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online karena jumlah jemaat yang dapat beribadah masih kita batasi. Penjelasan tentang tata cara pendaftaran dapat Anda lihat pada slide yang tertera di layar Anda. Bagi Anda telah tersedia buku ibadah harian jilid 4 untuk periode bulan Oktober sampai Desember yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi nomor WA di 0811 588 580. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.
Saudara-saudari, oleh kemurahan Tuhan, kita dapat menata hidup kita seirama dengan kehendak Tuhan, sehingga kita mempunyai masa depan yang gemilang, yang tidak tergantung kepada keadaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak terbatas, Tuhan yang dapat diandalkan dalam setiap keadaan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah persoalan yang kami hadapi, kami dapat berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu ya Tuhan dinyatakan dalam hidup kami tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang seorang diri menghadapi berbagai persoalan. Engkau yang menopang hidup kami. Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu, supaya kami dapat menata irama hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Kami menyerahkan hidup kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya kalau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami, maka keberhasilan menjadi milik setiap kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi